Pemirsa, kasus hukum yang melanda kalangan artis sepanjang tahun 2002 tidak henti-hentinya mewarnai pemberitaan. Berikut ini kami tampilkan kaleidoskop artis-artis Indonesia yang berhadapan dengan hukum sepanjang tahun 2002. Tahun 2002 dibuka dengan peristiwa pengaduan Attila Ariusyah ke pihak Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 8 Januari 2002 menyusul tertangkapnya sang istri Wulan Guritno sedang berduaan dengan penyanyi Nugi Nugraha. Biar prosedur hukum aja lah, ya. Saya tidak akan gentar. Willy mau lapor apapun, silakan saja. Saya sudah punya bukti bahwa saya dicacat di sini. Satu. Kedua, ya toh, saya juga punya bukti baju-baju saya berdarah-darah. Tiga, saya punya saksi kejadian itu. Empat, ada saksi satpam. Satpam akan mengatakan betul bapak itu berdarah-darah, dipukul orang. Kan begitu. Nah, sekarang silakan aja kita buktikan. Pemirsa, sepanjang tahun 2002 selain kawin cerai, kehidupan artis juga diwarnai dengan masalah hukum. Dan di penghujung tahun ini, artis Peggy Melati Sukma menambah daftar artis yang berhadapan dengan hukum dengan mensomasi tabloid X-File karena pemberitaannya. Simak berita ini dalam catatan kaleidoskop yang telah dihimpun oleh tim Cek dan Dicek sepanjang tahun 2002 ini. Pemirsa, kasus hukum yang melanda kalangan artis sepanjang tahun 2002 tidak henti-hentinya mewarnai pemberitaan. Berikut ini kami tampilkan kaleidoskop artis-artis Indonesia yang berhadapan dengan hukum sepanjang tahun 2002. Tahun 2002 dibuka dengan peristiwa pengaduan Attila Ariusyah ke pihak Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 8 Januari 2002 menyusul tertangkapnya sang istri Wulan Guritno sedang berduaan dengan penyanyi Nugi Nugraha di kediaman Wulan saat Lebaran tahun lalu. Konflik antara Attila dan Wulan berlanjut. 20 Februari 2002, Wulan mengambil paksa anaknya Shalom yang saat itu ada dalam pengasuhan orang tua Attila di kawasan Condet, Jakarta Timur. Dari peristiwa ini, Wulan mengadukan adik Attila, Atar, dan sepupunya Aan karena dianggap telah melakukan pengrusakan mobil Wulan yang membawa lari Shalom. Malam harinya Atar dan Aan diperiksa dan langsung dimasukkan penjara selama 20 hari. Pada bulan yang sama, Emilia Contessa dan Mark sungkar berseteru soal keberadaan rumah di Jalan KS Tubun yang disinyalir sebagai rumah milik mereka berdua dari hasil pernikahan diam-diam mereka di tahun 1983 silam. Berita ini merebak pada tanggal 25 Januari 2002 hingga dibawa ke meja hijau. Artis cantik Ayu Azhari mengadukan suaminya Temu Yusuf Ibrahim pada tanggal 10 Maret 2002 ke bagian Yanmas Polda Metro Jaya karena telah melakukan pemukulan terhadap Ayu. Kasus ini sempat berkembang sebelum akhirnya Ayu mencabut sendiri kembali laporannya itu. 4 April 2002, Inneke diperiksa Polrestabes Bogor sehubungan pengaduan Nyonya Lili yang merasa dirugikan oleh Inneke. Kasus ini muncul gara-gara Nyonya Lili merasa uangnya tidak dikembalikan oleh Inneke. Nyonya Lili terlibat kerjasama dalam pembuatan sinetron berjudul Bila Esok Tiba yang digarap oleh PH milik Inneke dan kakaknya PT Gamma Golden.
Selang sehari atau pada tanggal 12 April 2002, novelis Yudhistira ANM Masardi menggugat pentolan grup Dewa Ahmad Dhani yang telah menciptakan lagu Arjuna Mencari Cinta dalam album Cintailah Cinta. Yudhistira mengajukan gugatan ini lantaran Dhani dianggap telah mengutip judul novelnya secara diam-diam. Sejak kasus ini merebak, antara Dhani dan Yudhistira melewati proses hukum yang cukup alot. Penghujung bulan April 2002, artis Bella Safira memenangkan kasus gugatannya terhadap PT Unilever. 29 April 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan Bella atas PT Unilever yang diduga telah melakukan kesalahpahaman kontrak kerja. Atas dikabulkannya gugatan ini, PT Unilever berkewajiban membayar ganti rugi kepada Bella sebesar 100 juta rupiah. Rabu 5 Juni 2002, mantan penyanyi cilik Joan Tanamal ditangkap jajaran kepolisian Polsek Metro Tebet karena kasus pemakaian syabu-syabu. Sampai saat ini Joan masih mendekam di rumah tahanan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pada bulan ini juga Roni Sianturi diadukan kakaknya sendiri Robi Sianturi ke Polres Metro Jakarta Utara lantaran kasus kepemilikan mobil dalam keluarga. Setelah melewati beberapa kali persidangan, 26 Juni 2002, pasangan Imaniar dan Maxdon bisa bernafas lega menyusul dijatuhkannya vonis tidak bersalah terhadap Maxdon yang sebelumnya diduga telah melakukan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangganya Istirokah. Dalam waktu yang sama, mantan pelawak Edi Sud dilanda persoalan seputar kasus penyitaan rumahnya yang terletak di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur oleh Bank NISP. Penyitaan ini berkaitan dengan sejumlah hutang piutang Edi Sud kepada bank tersebut. Awal bulan November 2002 lalu, drama penculikan bintang sinetron pendatang baru Zaskia dan kakaknya Tasya mewarnai pemberitaan seputar artis yang berhadapan dengan kasus hukum. Kasus ini berkembang sampai ke tangan pihak berwajib, yaitu dengan dipanggilnya putra Direktur Utama Bank Mandiri yang diduga kuat sebagai otak di balik penculikan itu. Masih di bulan yang sama, Anjasmara diadukan ke Polsek Metro Kebayoran lantaran merampas rol film milik fotografer tabloid X-File yang memotret bayinya yang baru saja lahir. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 22 November 2002 di Rumah Sakit Bersalin Asih, Jakarta.